Halo Sinekrip, balik lagi sama gua Arya dan juga Arya. bedanya Arya yang ini pakai Y ya. Saya pakai I, gitu aja udah. Itu aja bedanya ya. Sekarang gue sama Arya lagi nongkrong dan kebenaran kita baru nonton film Indonesia baru ya. Iya, baru ketemu dari bioskop. Iya, Just Mom. Ini film keduanya Jehan Angga ya? Film panjang. Film panjang kedua. Yang 2 tahun lalu dia bikin KM Coming ya. Wah, itu kocak sekali. Iya, itu Jehan Angga ternyata sense of humornya tinggi sekali iya. di sana. Tapi sekarang dia bikin Just Mom yang benar-benar kayak berbalik 180 derajat ya dari film yang kan, dulu. aku taunya Jehan Angga ya dari KM Coming kan. Kirain tuh dia sutradara komedi khusus gitu iya, kan. gue pikir tuh dia sutradara binaan Hanung ya untuk bikin komedi gitu. Buat jalur komedi. Iya gitu. Taunya sekarang bikin Just Mom yang Iya, drama dan harus bawa tisu ternyata, bukan komedi. Iya. Sebagai sutradara, terus kalau gue lihat dia sebagai editor juga kalau nggak salah. Iya, dia penulis hampir juga semua, ya, hampir semua ini suka nih gue. Emang kurang orang kayaknya dapur film. Premisnya juga sederhana, ini nyeritain seorang ibu gitu ya, yang diperankan Christine Hakim tadi ya, Bu Siti ya namanya kalau nggak salah. Dia ini kangen anak-anaknya udah sibuk lah, kerja gitu ya. Pada gede-gede, punya keluarga sendiri. Bener, punya hidup sendiri gitu ya. Karena dia kangen, dia akhirnya tanpa sengaja mengadopsi gitu ya. Orang dengan gangguan jiwa ya, yang diperani sama Ayushita itu, Murni namanya ya. Tapi bukan Murni di ini ya, di Roti Ilmu Hitam. Waduh, salah adopsi nanti. Salah adopsi. Itu disantetin ya. Iya. Ya udah, semenjak kehadiran Murni ya dinamika keluarganya Bu Siti agak berubah gitu ya. Actingnya Christine Hakim dulu. Iya sih ya. Mau nggak mau. Benar-benar kayak, wah ini ibu gua nih di film gitu. Kayaknya kan, ibu siapapun ya, kalau nonton dia di pas sini. lihat, wah ini ibu saya. Si Jehan Angganya juga gimana ya, tahu gitu. Tahu dia sekarang tuh punya Christine Hakim sebagai ibu. Dan itu yang langsung disorot Benar-benar. Awal-awal langsung di close up ke mukanya Christine Hakim. Banyak banget salah satu close up gitu ya yang emang ngeliatin ekspresi Christine Hakim sebagai ibu tuh ya kayak banyak yang dipikirin gitu kayaknya di dalam otaknya tuh ya. Itu kalau close up WhatsApp-nya aja bisa efektif gitu. Close up WhatsApp dia ngechat terus dia ngapus dia kangen sama anaknya gitu kan. Itu juga satu yang menarik sih ya, karena opening film ini benar-benar kolom chat WhatsApp ya. Openingnya WhatsApp. Yang itu tuh kayaknya relatable banget cuy. Kita semua pasti punya grup keluarga ya karena kebanyakannya kan. Terus pasti kalau diajakin ketemu aduh, anjir ini tuh banyak alasan sama ini tuh parah banget sih, maksudnya si Jehan Angga bisa dapet lah ya, itu hal-hal yang sekarang ada gitu di kehidupan kita itu bisa di translate asli anjir ke film ini. Nah, hubungan dia sama Ayushita kan Ayushita jadi Murni kan. Dia sebagai katakanlah orang gila gitu. Tapi dia nggak diliatin kayak standar orang gila, auta segala macam. Kayak inilah kayak si Atta gitu ya kalau lagi ngeprank gitu ya kan gitu ya. Iya, terus dia kayak tipikal. Dikasih lihat dia hamil, tapi dia tuh nggak dijelasin gitu. Aku suka harus melihat dia bukan sebagai orang gilanya, bukan sebagai orang itunya kan. Tapi ya sebagai orang yang butuh kasih sayang dan datanglah ini si Ibu Siti yang memberikan kasih sayang. Benar. Ayushita di sini minim dialog ya, jelas. Minim dialog. Tapi lumayan sih ininya ya. Acting interaksi dengan si Christine Hakim ya, walaupun kayaknya nggak terlalu banyak juga sih kalau gue lihat ya. Durasinya sih kayaknya terlalu singkat. Iya ya, kayaknya durasinya sih ya. Iya, ini durasi kalau nggak salah kayak cuman sejam setengah ya, 90 menit ya. Nggak nyampe, 88. Oh iya, nggak nyampe ya, bener. Itu udah sama closing credit ya. Iya. bener. Padahal pengen lihat kan si Murni itu bagaimana diterima di keluarganya tuh, bukan hanya dengan interaksi dengan ibunya, dengan anak-anak yang lain. Iya, anak-anak yang lain. Tapi kan yang diliatin interaksinya cuma dia sama si Dea Panendra yang kocak gitu. Iya benar. Jadi sama Dea Panendra sama Jalu ya, ya emang bener-bener bukan anak tapi udah sebagai anak ya kayaknya. Dea Panendra pun yang jadi ART di sini, maksudnya tetap jadi kayak anak keluarga aja, ya, kayak keluarga gitu ya. Dan kudos sih Dea Panendra, range-nya ini ya lumayan ya. Lu baru nonton Dea Panendra kan kemarin-kemarin. Iya, beda banget dengan yang beda banget kan dengan yang ini. Saking bedanya dia udah kayak lebih gila daripada Ayushita di sini. Iya bener. Pas banget make up-nya digituin lagi ya, sengaja banget anjir. Jadi kayak bener-bener cukup jadi scene stealer lah kalau kata gue. Walaupun ini mungkin drama yang mengharu biru, tapi Jehan Angga masih bisa lah ya masukin komedi-komedinya. Nggak meng-override drama yang diniatkan. Bener. Ini tuh polnya gitu ya, jadi gue masih ngerasa oh iya ya, ini Jehan Angga tes humornya masih ada nih dikit-dikit, tapi enak lah gitu, mencairkan suasana gitu ya. Cocok sih. Dan membuild up buat menangis di belakang. Iya. Nggak bakal ada yang nyangka. Iya, benar-benar. Kayaknya setengah jam terakhir ini bahaya nih filmnya ya kayaknya. Bahaya buat. Bener, bahaya buat kesehatan. Bahaya buat air mata. Iya. Bahaya kalau kalian
gampang menangis ya, nonton film ini setengah jam terakhir kayaknya bukan menangis lagi sih kalian. Rumahnya tuh kayak emang bener-bener rumah keluarga tapi sepi gitu, ya kan? Jadi kayak maksudnya itu tuh dulu rumah yang banyak orang gitu. Oh ya, kerasa gitu, kerasa sepinya tuh dapet gitu kalau kata gue ya, pas bagian-bagian, apalagi nanti menuju akhir gitu ya, kayak. Dan sepi itu memang penting, berarti kan tema ibunya yang dirasakan sampai ke kita berarti. Bener. Adegan dia ngelihat anak-anaknya masih kecil. Iya. Kayaknya tuh kalau dibanyakin lebih ini ya, bener lebih apa namanya? Itunya kan. Lebih menusuk sih itu emang kalau dibanyakin. Momen itu cuma sekali doang sih ya, sayang. Iya, di akhir sekali doang di akhir. Gue juga pas itu keluar tuh, waduh. Wah, ini nih yang gue tunggu-tunggu nih adegan kayak gini. Adegan si ibunya tuh benar-benar merindukan anaknya itu kelihatan sekarang gitu. Merecall memori gitu ya, anjir gila. Apalagi ada Jalu ya masih kecil juga anjir ya. Soalnya kan kita butuh ngelihat ini mereka yang sekarang udah gede kayak gitu. Kita butuh ngelihat masa kecilnya seperti apa gitu kan. Benar. Kenapa dia bisa rindu, kenapa ibunya bisa sepi kan. Kita tuh melihat perbandingan itu gitu. Terus permasalahan anaknya sih yang gue suka tuh ya. Maksudnya gimana ya? Gue gak bisa memojokkan mereka sebagai anak yang tidak perhatian sama orang tua ya. Tapi kayaknya kebanyakan kayak gitu sih kalau anak-anak. Pasti pada sibuk kan. Pasti pada sibuk. Maksudnya sibuk. Pada nyari duit untuk ibu juga gitu. Si film ini tuh nggak memframing anak ini tuh nggak perhatian gitu ya. Maksudnya mereka perhatian tapi dengan caranya sendiri yang susah gitu maksudnya. Jadi kayak ya tiap perhatian orang kan beda-beda gitu. Dan di sini tuh gue cukup suka sih dia bisa ngeliatin itu gitu. Dan itu pintar sebenarnya mereka masang pion-pion cerita itu benar kan. Anak paling kecil yang paling berat dan itu dikasih ke yang bukan apa ya? Iya, yang bukan anak kandungnya. Ya. Dia lebih menekan lagi. Iya, benar. Emosionalnya begitu. Oh, yang kurang srek tuh kalau gua ya si ibu Sitinya sendiri. Endingnya maksudnya. Oh iya. Tiba-tiba tuh babak ketiganya jadi kayak drama orang sakit gitu, drama rumah sakit. Iya. Jadi nggak dikasih kesempatan mereka tuh buat berinteraksi kali ya untuk resolve gitu kan. Masalah. Si ibunya kan mestinya harus menemukan kebahagiaan sendiri, tapi ternyata kan dia enggak gitu biar nggak spoiler sih. Ya buat nangis aja lah ujungnya gitu. Jadi nggak resolve merekanya gitu. Nggak ada dengan ibunya maksudnya dengan nggak ada kesempatan ngomong lagi gitu ya. Dua anaknya gitu ya. Si Ibu Sitinya dapat apa hasil ronsennya. Oh iya. Oh itu scene-nya bagus sih. Dia hasilnya parah gitu kan. Parah kan. Si Tiwinya cemas-cemas nelfon. Pas diangkat dia masih nggak mau ngasih tahu kan, dia ngerasain nggak mau anak-anaknya cemas. Gue yakin nggak semua aktor bisa bikin emosi tertahan gitu. Itu shotnya bagus sih. Ya maksudnya pas bagian situ tuh bener-bener kelihatan banget sih. Iya. Itu kan kayak mereka lagi diem gitu ya di pinggir jalan di mobil. Iya, gitu. situasinya juga. Mereka bikinnya di mobil dan berhenti gitu kan. Nggak di rumah lagi duduk, tapi lagi di mobil dia berhenti kayak. Maksudnya jadi urgennya kerasa gitu. Iya. Urgen adegannya. Bener. Kita udah tahu itu buruk banget gitu ya, tapi keluar dari mulut si ibunya tuh udah apa anjir. Kita ngerasa ibunya tuh nahan air mata kan gitu kan. Anjir itu sulit guys itu. Kalau bukan Christine Hakim yang main sulit kayaknya. Christine Hakim yang main sulit guys. Konflik si anaknya itu gue suka pas si Pratiwi datang nyamperin gitu kan sama anaknya sama suaminya gitu ya, karena ngelihat ibunya main terus sama si Murni gitu ya. Kita bisa ngelihat sense jealousy-nya tuh kelihatan dikit gitu di situ. Iya, gue pengen tuh lebih ada waktu lagi buat si siapa namanya si Tiwi. Relationship-nya ke Murni seperti apa berkembangnya gitu kan. Ini tuh kayak emang kita nggak bisa full ngeliatin gitu ya. Mereka berakhirnya gimana gitu. Durasinya sih kayaknya. Kayak durasi dan emang diakhirinya ya harus seperti itu kali ya. Jadi ya udah gitu. Atau emang kehidupan seperti itu tidak pernah ada yang selesai anjir. Terlalu dark aja. Terlalu dark dan enggak pernah selesai. Jadi semuanya ntar kita bakal gitu dong. Masalah tuh pasti ada aja gitu. Jadi kita semuanya bakal nggak sempat minta maaf dong gitu. Wah, sedih banget. Gua pulang dulu. Minta maaf dulu lah gua gitu. Nah, kalau kalian nonton udah cepet minta maaf dulu ke ibu masing-masing. Asli serem juga kalau begitu. Yang liburan ke Prambanan nggak suka? Gue suka karena mungkin itu apa namanya keinginan ibunya yang akhirnya dimunculkan lagi gitu. Dan lucunya bukan sama ibunya kan, dimunculkan sama si Jalu kan itu sebenarnya di inisiasinya. Iya itu kan maksudnya jadi lucu kan si Jalu sengaja nge-trigger ke anaknya Jalu mempersatukan. Maksudnya itu payoff sih sebenarnya karena kan dulu ada omongan dulu kan sebelumnya si ibunya sama si Jalu dulu kita sering ke Prambanan ya pas bapak masih hidup gitu, dibayar di situ gitu. Dan kata gue tipikal film drama lah, ada momen senang-senang bersama dulu sebelum akhirnya lu dijebloskan ke dalam lubang kesedihan lu. Air mata. Iya, air mata yang tadi-tadinya. Nah itu tuh. Jalu hero-nya di sini. Jalu is the best
Gua nggak tahu dia main film apa lagi, tapi di sini baru sih kayaknya. Baru ya, porsinya oke lah kata gua. Kalau ngomongin Just Mom, kita kasih skor dulu lah seperti biasa 1 sampai 10. Wah, dibully lagi di gua kayaknya. Dari awal kedua gua suka kan. Tapi pas ketiga kayak tadi, ketiganya ya, karena terlalu jadi drama orang sakit, jadi 5 dari 10. 5 dari 10 ya? Setengah suka, setengah kurang sreg ya? Nggak apa-apa. Kalau gua 7,5 aja lah ya, masih bisa menikmati. Walaupun Jihan Angga terbukti bikin komedi, sekarang bikin kayak gini, ya masih oke lah kata gua ya. Masih lulus lah sebagai sutradara film panjang kalau kata gue. Boleh lah. Komen juga menurut kalian gimana, mungkin ada yang udah nonton di JAV juga ya kemarin ya kan? Ini sempat diputar di JAV, tapi di bioskop juga baru tayang nih gitu, jadi silakan komen aja. Kalau nggak nangis keterlaluan. Kayaknya kalau nggak nangis kalian bukan manusia kayaknya. Kayaknya kalian adalah alien. Tapi nggak tahu lah ya. Kalau nggak nangis mungkin dia ibu. Kuat. Rasain lu nyuekin gue. Iya. Oke lah, kalau kayak gitu seperti biasa jangan lupa like, share, subscribe, dan kalau kalian pengen baca-baca reviewnya Arya juga bisa ya. Ke mana ya? Ke myreceipt.com. Bener, ada linknya di deskripsi. Nanti tinggal diklik aja ya. Oke, thank you ya untuk review Just Mom. Nanti kita mungkin ketemu lagi di episode-episode selanjutnya lah ya. Bye-bye. Bye-bye.